Guys, saya pinjam guys. Sudah capek. Belum capek. Terima kasih sudah hadir di Siraman Kolbu. Sehat selalu, selamat untuk keluarga. Organ apa saja yang diserang itu dapat bervariasi, mulai dari organ persendian, kulit, ginjal, jantung, paru, otak, dan bahkan ada yang menyerang sistem darah. Apa penyebab autoimun? Autoimun itu sendiri sampai saat ini belum sepenuhnya dipahami. Namun ada beberapa faktor yang dapat memicu kondisi penyakit imun. Yang pertama diantaranya adalah dimulai dari kondisi genetik. Jadi penyakit autoimun itu selalu dimulai dari faktor genetik. Kalau kita punya riwayat autoimun di keluarga, di anggota keluarga terdekat, di ayah, ibu, kakak, adik, itu memang kita akan memiliki predileksi kemungkinan terserang autoimun lebih tinggi dibanding yang tidak ada riwayat genetik autoimun. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini mencakup apa saja? Kondisi infeksi kronis, kemudian makanan-makanan tertentu, terus zat-zat alergen tertentu, ya, polutan, kemudian kondisi obatan tertentu juga dapat memicu penyakit autoimun. Dan lainnya itu adalah kondisi yang tidak kalah penting, kondisi defisiensi vitamin D atau kurang vitamin D. Itu juga dapat mencetuskan terjadinya autoimun. Apakah faktor genetik berpotensi tinggi terserang autoimun? Memang betul, autoimunnya di sini nomor satu ada peran genetik. Jadi kalau genetiknya memang tadi dari keluarga terdekat, ayah, ibu, kakak, adik ada riwayat autoimun, itu ya kita harus lebih waspada. Karena kita mempunyai potensi yang lebih tinggi. Atau wanita lebih rentan terkena autoimun? Jadi autoimun ini sebenarnya memang bisa menyerang siapapun dan demografi apapun, usia berapapun. Namun memang lebih ada kelompok pasien tertentu yang lebih rentan untuk terkena autoimun. Salah satunya tadi benar disampaikan adalah wanita. Jadi ada studi yang menyatakan bahwa wanita usia prepubertas itu dibandingkan pria, resiko terjadi autoimunnya 3:1. Pada usia wanita yang pubertas itu kejadian autoimun wanita dibanding pria 10:1. Dan pada usia postmenopause itu kejadiannya 8:1 wanita dibanding pria. Kenapa demikian? Nah, ini disinyalir ada peran hormon estrogen di sini. Jadi estrogen itu kan hormon wanita. Jadi kadar estrogen yang tinggi itu memang disinyalir dapat memicu kondisi autoimunitas. Siapa saja berpotensi terkena autoimun? Selain wanita itu ada kelompok tertentu yang mudah terkena autoimun. Di antaranya adalah tadi kelompok pasien-pasien yang dia mengalami defisiensi vitamin D. Kemudian pasien-pasien yang sedang mengalami infeksi penyakit yang kronis berlangsung lama. Itu juga rentan terkena penyakit autoimun. Pasien-pasien yang menggunakan obat-obatan tertentu dalam jangka waktu panjang itu juga dapat memicu kondisi autoimunitas. Apa gejala autoimun? Jadi penyakit autoimun ini sangat bervariasi karena tadi bisa menyerang multi organ. Sampai saat ini saja diketahui ada lebih dari 100 jenis penyakit autoimun. Yang paling sering itu seperti lupus atau rheumatoid arthritis, itu salah satu contoh autoimun yang menyerang organ sendi dan kulit. Misalkan tadi kalau misalkan kondisi autoimun yang menyerang sendi, ada keluhan sakit-sakit di persendian. Sakit-sakit di persendiannya ini tidak seperti yang biasanya. Jadi timbul kaku sendi di jari-jari, pergelangan tangan, pergelangan kaki, lutut. Itu timbulnya justru saat bangun pagi. Jadi setelah tidur bangun pagi
pagi kok kaku, dibuat siang-siang istirahat, dibuat aktivitas itu nyerinya malah berkurang. Jadi itu kalau ada kejadian seperti itu kita boleh curiga jangan-jangan nyeri sendinya ini disebabkan oleh kondisi autoimun. Nyeri sendi karena autoimun dibuat diam malah sakit, dibuat aktivitas dia sedikit berkurang. Salah satunya adalah manifestasi di kulit. Jadi kalau kita ada bercak di kulit, kemerahan ya, itu boleh kita curiga kondisi autoimun ya. Jadi memang penapisan penyakit autoimun ini memang benar-benar harus dilakukan secara keseluruhan. Kadang yang dia silent gitu, hanya bisa diketahui misalkan dari pemeriksaan medical check up gitu ya. Karena kalau dia menyerang organ dalam seperti ginjal, jantung, paru itu kadang bisa juga, atau darah itu tidak bermanifestasi langsung di keluhan ya. Jadi itu memang sangat penting untuk screening medical check up tuh. Apa dampak autoimun? Jika dibiarkan berlarut-larut, tidak terdiagnosa, tidak diterapi secara adekuat, itu dapat menyebabkan kerusakan organ permanen. Contohnya tadi, autoimun yang menyerang sendi itu bisa menyebabkan deformitas di persendian. Jadi tangannya, jari-jarinya bisa bengkak-bengkak, bengkok-bengkok, itu udah permanen, itu nggak bisa balik lagi. Atau kalau autoimun yang seperti lupus, yang dia sudah terkena organ dalam seperti ginjal, itu bisa menyebabkan kalau dibiarkan berlarut-larut, tidak terdiagnosa, tidak diobati secara adekuat, itu dapat punya resiko jatuh ke dalam kondisi gagal ginjal terminal yang membutuhkan terapi pengganti ginjal. Atau kondisi misalkan dia menyerang organ seperti paru, jantung, itu pun sama. Jadi pada ujung-ujungnya kita harus selalu waspada di setiap keluhan yang ada dalam tubuh kita. Apa yang dilakukan jika alami gejala autoimun? Pada kelompok-kelompok yang punya potensi tinggi untuk terkena autoimun, ya tadi gejala-gejala seperti nyeri sendi, kemudian ada rash di kulit, kemudian ya bengkak-bengkak di kaki, ya itu sebaiknya sih langsung berobat ke dokter untuk ditapis. Jadi diperiksa secara holistik dari ujung kepala, ujung sampai kaki ya, dalamnya juga gitu, pemeriksaan darah, supaya kalau autoimunnya itu masih dalam tahap awal, itu bisa diintervensi, bisa diobati. Nggak nunggu sampai terjadinya dekompensasi organ. Nah, kalau udah yang dekompensasi organ itu kan udah terminal ya, kita udah nggak bisa merubah lagi.